Shalom. Shalom. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat beribadah. Ibadah untuk sektor malam hari ini akan dibawakan oleh pelayan firman kita, Bapak Penatua Maurice Rawung. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Kita kembali ke bait pertama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pembukaan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami ucap syukur tiada henti-hentinya Bapa, di mana Engkau telah jaga kami, Engkau berikan kesehatan pada kami sehingga kami dapat ibadah pada malam ini Bapa. Bapa, layakkan kami, biarkan firman yang kami dengar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami selalu bersyukur dan ucap terima kasih. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 389, bait pertama dan ketiga, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhnya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami bisa ada di sini, itu semua karena berkat penyertaan kasih sayang Tuhan.
Malam hari ini Tuhan, kami ingin renungkan firman-Mu. Engkau kiranya mau mengurapi kami, agar firman yang kami baca, firman yang kami dengar, firman yang kami percakapkan, benar-benar itu hanya datangnya daripada-Mu. Dan buat seluruh jemaat yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah kita pada malam hari ini, kiranya bisa juga Tuhan layak agar mereka bisa mengerti dan terutama bisa menjalankan kebenaran firman-Mu. Dengarlah doa sembahyang kami, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 9 sampai dengan 20. Yesaya 44 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 20. Saya akan bacakan buat ibu bapak sekalian di rumah. Kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka, lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya, yang memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuat menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat, tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hati tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami.
Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketemu lagi dalam ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C pada malam hari ini. Walaupun sampai dengan hari ini kami tetap melayani Ibu Bapak secara daring. Karena situasi kondisi COVID, sehingga kami belum bisa melakukan pertemuan atau ibadah tatap muka langsung seperti biasanya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita adalah Yesaya 44 ayat 9 sampai 20 ini. Berjudul kebodohan pemujaan patung. Itu yang diberi judul dari Lai. Pada malam hari ini, judul daripada perikop kita akan bahas tentang berhala-berhala kekinian. Seperti kata pendeta Elia kemarin pada ibadah minggu, bahwa sebelum kita masuk kepada penjelasan dari firman Tuhan, kita harus samakan dulu persepsi. Kita samakan persepsi biar apa yang hendak kita bahas ini sama-sama bisa kami mengerti dan bisa dimengerti, dan terutama nyambung antara judul dengan bacaan. Oleh sebab itu saya akan coba membahas dulu atau memberi pengertian tentang berhala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhala adalah patung dewa. Itu kalau sebagai kata benda. Tetapi bisa meluas menjadi makhluk, benda apa saja yang disembah selain dari perintah Allah. Artinya bisa, kalau Ibu Bapak tahu bahwa ada aliran orang yang menyembah matahari, bulan, atau bahkan binatang seperti sapi, itu merupakan yang dimaksud dari berhala di sini. Tapi dari referensi yang saya baca, berhala itu bisa dibagi jadi dua macam. Atau ada dua macam berhala. Satu, berhala yang kelihatan atau ada di permukaan. Ya, karena di permukaan jadi kelihatan. Kedua, berhala yang tidak kelihatan atau di dalam. Nah, untuk itu kita akan bahas apa saja sih berhala yang kelihatan. Saya kira yang kelihatan itu cukup jelas seperti yang digambarkan Yesaya. Patung seperti dari sejarah kuno bangsa Israel. Ibu Bapak bisa baca di Keluaran 32. Di situ diceritakan bagaimana mengenai penyembahan berhala itu terjadi ketika mereka
menunggu Musa yang tidak turun-turun dari gunung. Lalu mereka membuat patung lembu dari emas untuk disembah. Berhala seperti itu mungkin saja sudah tidak ada. Tetapi saat ini banyak berhala-berhala modern atau berhala-berhala kekinian yang sudah berubah rupa dan berevolusi mengikuti zaman. Nah, itu kira-kira apa aja? Pasti Ibu Bapak sudah bisa membayangkan bahwa yang sekarang berhala yang paling utama itu adalah yang sering sekali dipakai kita semua ya, handphone, gadget, televisi, acara-acara televisi, film-film seri. Nah, ini film seri ini yang lagi rame itu adalah yang sekarang itu drakor, drama Korea. Ibu bisa bayangkan di zaman sekarang ini, itu kalau seseorang ketinggalan HP atau ketinggalan handphonenya, HP-nya ada, baterainya habis, atau HP-nya ada, baterainya ada, tapi sinyalnya nggak ada. Pasti orang tersebut akan serba salah dan tidak nyaman dalam beraktivitas. Nah, yang tanpa sadar itu sudah menjadi ilah dalam kehidupan. Begitu juga dengan film-film seri. Nah, ini sekarang ini kan banyak sekali peminatnya ini drama-drama Korea. Drama Korea bisa membuat dia lupa ada kebaktian, ada ibadah online. Itu yang membuat itu juga jadi ilah-ilah di zaman sekarang ini. Nah, itu biasanya ibu-ibu dan anak muda sekarang ini, itu yang harus kita waspadai. Itu mereka juga sangat kalau ini bilang fans, penggemar berat terhadap pemusik atau band-band Korea. Ibu Bapak mungkin tahu beberapa hari yang lalu itu McD itu sampai ditutup oleh Satpol PP hanya karena banyaknya orang mengantri untuk membeli paket salah satu grup musik Korea terkenal, BTS Meal. Bayangkan begitu hebatnya pengaruh di dunia modern ini. Tapi tidak sampai situ aja. Ada juga orang yang menjadikan jabatan atau kedudukan itu sebagai ilahnya. Sehingga dengan tanpa sadar atau dengan sadar, mereka melakukan apa saja dengan segala cara untuk mendapatkan atau memperoleh jabatan tersebut. Bahkan ada yang sampai ke orang-orang pintar atau dukun. Kalau orang pintar beneran tuh udah jadi menteri semua. Nah, ini dia orang pintar, tanda kutip, jadi kedukun. Ingin agar apa? Dia tidak kehilangan jabatan. Banyak lagi hal-hal lain yang menjebak kita sehingga kita bisa menjadikan itu Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Ada juga yang kadang waktu kita sakit, kita bisa terpengaruh oleh hal-hal yang mistis. Atau mungkin ada yang dengan cara-cara
tanda kutip ya, dengan berdoa, mendoakan satu gelas air putih, lalu diberikan untuk diminum, atau dibawa ke satu tempat, tempat tanda kutip dianggap suci, di sana dimandikan supaya sembuh. Dan itu kadang-kadang kita lakukan karena kita ingin sembuh. Nah, itu dia adalah berhala-berhala yang kelihatan di permukaan. Dan karena kelihatan, jadi kita gampang mendeteksi atau kita ketahui sehingga lebih mudah untuk kita hindari. Nah, ini dia yang harus kita waspadai. Adalah berhala yang sudah kita lakukan atau tanpa sadar kita lakukan karena tidak kelihatan atau dia di dalam. Ini bisa berupa pekerjaan-pekerjaan kita, berupa analisa kita, atau pengalaman-pengalaman kita yang lebih bisa kita percayai bahwa itu bisa menolong kita. Karena pada saat-saat susah seringkali kita merasa Tuhan tidak segera menolong kita. Sehingga kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja secara profesional. Sehingga kita diajak pelayanan sudah tidak ada waktu lagi. Semua tenaga dan pikiran untuk mengejar uang. Untuk mengejar karir. Karena merasa uang atau karir atau jabatan bisa menolong. Dan bisa melakukan atau membuat apa saja dari jabatan dan uang tersebut. Kita bisa merasa dengan punya uang, kita bisa menikmati apa saja yang kita inginkan. Karena kita sering merasa bahwa Tuhan tidak hadir untuk menolong kita. Makanya banyak di antara kita sudah tidak punya waktu lagi buat Tuhan. Karena waktunya sudah dicurahkan semuanya untuk hal-hal yang menyenangkan hati. Hati kita, baik itu berupa pekerjaan, hobi-hobi kita, yang kita pikir bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi, Ibu Bapak, wujud berhala yang tidak kelihatan seperti inilah yang banyak di zaman modern ini. Di mana bisa mengalahkan atau mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Mungkin saja kita rajin ke gereja, mendengarkan khotbah, atau mengikuti ibadah rumah tangga seperti pada malam hari ini. Tapi tidak bisa menikmati firman Allah. Karena pikiran kita sebenarnya sedang mengembara. Pikiran kita sebenarnya sedang, tanpa sadar kita sedang menyembah berhala. Mungkin kita pikir, wah ini bisnis saya besok gimana ya? Besok pekerjaan saya gimana ya? Sehingga firman Tuhan itu benar-benar tidak didengar atau tidak bisa dimengerti. Itu sama saja, tindakan kita itu sama saja atau sama rentannya dengan orang Israel pada waktu itu. Walaupun jelas berhalanya lain. Karena itulah jika kita takut atau kadang kita merasa gentar terhadap ekonomi rumah tangga kita atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan.
Kita harus peka agar kita tidak terpengaruh terhadap berhala-berhala kekinian, terutama yang tidak kelihatan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk harus selalu waspada pada berhala-berhala kekinian yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kita boleh bekerja secara profesional, boleh mencari uang atau mengejar karir, tetapi ingat, kita harus tetap dalam Tuhan. Atau segala apa yang kita lakukan harus selalu berpegang pada firman Tuhan. Karena dalam hidup ini ada saja hal yang di luar kendali kita yang bisa menimpa kita kalau kita tidak berpegang padanya. Dan ingat, menyembah berhala adalah perbuatan menentang kehendak Allah. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami sapa, kami sembah dalam nama-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini Tuhan, kami panjatkan puji syukur dan terima kasih. Karena firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk selalu waspada, berjaga-jaga, agar kami tidak terjerumus, terjebak dalam berhala-berhala kekinian yang senantiasa ada di lingkungan sekitar kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan kiranya mau senantiasa menjaga kami, agar kami terhindar dari berhala-berhala yang begitu banyak siap mempengaruhi kita dalam lingkungan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat Pok Sunter yang mengikuti ibadah
baik di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan kiranya mau berkati kami semua, agar kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan terutama kami selalu waspada atas berhala. Sehingga dalam menjalankan kehidupan kami, hari lepas hari selalu dalam lindungan-Mu Tuhan, selalu bisa kami laksanakan sehingga firman-Mu juga bisa kami taburkan atau bisa kami menjadi saksi-saksi dalam lingkungan di mana kita semua berada. Terima kasih Tuhan, malam hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana pada saat sekarang ini pandemi COVID belum juga reda. Bahkan di akhir-akhir ini Tuhan, begitu naik. Tiba-tiba selepas dari libur panjang, terutama DKI, Jakarta, para penderita semakin banyak. Tuhan tolong. Tolong Engkau jamah buat semua warga negara Indonesia yang pada saat sekarang menderita, terkena COVID-19. Tuhan kiranya mau jamah mereka semua, agar mereka bisa segera pulih. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya jemaat-jemaat kami yang pada saat sekarang ini juga dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya mau lawat mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya mau tetap menyertai mereka, memberikan mereka penghiburan, terutama kekuatan percaya diri bahwa Tuhan senantiasa selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan senantiasa bisa mengangkat semua sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka tidak perlu mencari berhala-berhala lain atau terjebak dalam berhala-berhala lain. Tuhan, terima kasih untuk semua itu. Pada hari ini juga kami berdoa buat seluruh pelayanan gereja Pok Sunter. Tuhan mau berkati Bapak Ibu Pendeta yang ada di dalam lingkungan Pok Sunter. Tuhan berkati semua majelis yang menjalankan semua program kegiatan gereja Pok Sunter. Di dalam keadaan COVID, begitu banyak kekurangan atau hambatan-hambatan untuk kami bisa melayani. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mau memberikan kami solusi, memberikan kami pikiran-pikiran atau jalan keluar untuk kami tetap melayani jemaat dalam lingkungan Pokpena Al Sunter. Berkati kami semua Tuhan, semua program-program yang kami susun, sehingga persekutuan gereja Pok Sunter di sini bisa tetap berjalan, bisa tetap memberitakan firman, sehingga banyak warga jemaat dipuaskan dan banyak warga jemaat yang diselamatkan karena firman. Terima kasih Tuhan, doa sembahyang kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dunia.
karena Kau yang punya kerajaan dengan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan masuk dalam persembahan kita untuk malam hari ini. Ini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui persembahan tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Kita menyanyikan persembahan kita dalam Kidung Jemaat 441 bait pertama dan ketiga. Ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Untuk beban tangga lenyap serta merta, dan salib yang ku pikul tak jatuh segera. Bertati demikian, bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk dan memuji muliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih dalam kebaktian rumah tangga sektor A dan B dan C Bapa. Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tegaklah Tuhanku Roh Kudus setiap hari.
tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur Tuhan, simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang berat, Yesus namanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.